Selamat pagi saudara dan sahabat dimanapun Anda berada. Senang berjumpa di dalam One Verse a Day. Kita mau merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk hari baru yang Tuhan beri, untuk kekuatan, iman, pengharapan di dalam Tuhan. Kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu hari ini. Biarlah Engkau hadir, melawat dan menerangi kami semua. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini dari Roma 2 ayat 1. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Sahabat, ayat yang kita baca ini merupakan nasihat Paulus kepada jemaat Kristen di Roma. Paulus menegaskan bahwa di hadapan Allah semua orang bersalah, entah mereka mengetahui hukum Taurat ataupun tidak. Mereka yang mengetahui Taurat tidak dapat menaatinya juga dengan sempurna, sehingga menaati Taurat tidak dapat menjadi jaminan untuk dibenarkan, yakni dapat diterima oleh Allah. Siapapun orangnya, jangan menghakimi orang lain, karena setiap orang tidak bebas dari rasa bersalah. Saudara, menurut Paulus, menghakimi orang lain dan menuduhnya melakukan perbuatan jahat memang sangatlah mudah. Tetapi ia mengingatkan juga bahwa ketika seseorang cepat melihat dosa-dosa orang lain, sebenarnya itu dilakukan juga oleh mereka sendiri yang menuduh itu. Namun biarlah masing-masing orang hidup dalam pertobatan kepada Allah, karena Allah menerima dan mengampuni manusia karena apa yang telah Yesus lakukan. Hanya karena yang beriman kepada Yesuslah orang-orang beroleh pembenaran dari Allah. Dan Allah akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Saudara, diceritakan dalam sebuah kisah, seorang laki-laki yang mencuri makanan dijatuhi hukuman gantung oleh raja. Ketika ditanya, apakah dia mempunyai pesan terakhir? Pencuri itu menjawab, "Ketahuilah, oh raja, bahwa saya bisa menanam biji apel di tanah dan ia akan tumbuh dan berbuah dalam satu malam. Itu adalah rahasia yang diajarkan oleh ayah saya dan saya sangat menyayangkan jika rahasia itu ikut mati bersama dengan saya." Akhirnya dipilihlah satu hari untuk menanamkan biji itu. Pencuri itu menggali lubang dan berkata, "Biji ini hanya bisa ditanam oleh seseorang yang tidak pernah mencuri atau mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Karena saya telah menjadi pencuri, maka saya tidak bisa menanamnya." Kemudian raja bertanya kepada Perdana Menteri untuk menanamkan biji itu. Tetapi Perdana Menteri itu merasa ragu dan berkata, "Yang mulia, saya teringat bahwa ketika masih muda, saya pernah mengambil sesuatu yang bukan milik saya. Saya tidak bisa menanam benih itu." Bendahara raja pun ketika diminta menanam benih itu, meminta ampun dari raja sambil berkata bahwa dia pernah suatu kali mengambil dan menyimpan barang berharga milik ayahnya. Saudara, pencuri itu menoleh ke arah mereka sambil berkata, "Anda semua orang besar dan berkuasa. Anda tidak menginginkan sesuatu apapun, tetapi meski begitu Anda tidak dapat menanamkan biji itu. Ternyata Anda semua adalah orang yang pernah mengambil barang yang bukan milik Anda. Sedangkan saya yang mencuri sedikit makanan agar tetap bisa hidup akan digantung." Senang dengan kebijaksanaan pencuri itu, raja pun mengampuni dia. Saudara, kita ada sampai saat ini itu karena anugerah Tuhan saja. Bahkan setiap kesalahan kita tidak diperhitungkan Tuhan. Justru karena kasih Allah, kita mendapatkan pengampunan, bahkan dianugerahkan keselamatan melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Paulus hari ini juga mau mengingatkan kita untuk kita tidak cepat memandang salah orang lain, karena kita pun sesungguhnya orang-orang yang bercela. Lewat pengampunan yang kita sudah terima,
kita justru menerima dan mengampuni orang lain. Kita menebarkan kebaikan dan kasih kepada orang-orang yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kehidupan kita. Kiranya Roh Kudus menuntun dan memampukan kita di dalam memenuhi panggilan ini. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Kami diingatkan hari ini agar kami tidak cepat-cepat menilai salah, memandang keburukan, menilai hal-hal negatif yang ada di dalam diri orang lain. Karena sesungguhnya kami pun adalah orang-orang yang tidak lebih dari orang lain. Ampuni kami Tuhan kalau kami mudah atau cepat menghakimi orang lain. Biarlah firman Tuhan hari ini yang menerangi kami, mengajarkan kami agar kami lebih menerima, mengampuni, dan menebarkan kasih kebaikan bagi orang lain. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.